Jadi makna ikhlas itu ada dua. Ada ikhlas yang sifatnya karena termotivasi dengan pahalanya. Ada orang beribadah itu tidak lagi karena pahala, tapi karena semata-mata ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami, saya Nanang Kurniawan sebagai host, dan bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Dahlan SE yang insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa tetap memberikan ilmu meskipun sekarang sedang dalam suasana bulan Ramadan, Ustadz ya. Nah, timbul beberapa pertanyaan akhir-akhir ini dari jamaah, Ustadz, tentang hadis qudsi yang mengatakan bahwa puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, bagaimana mungkin Ustadz penjabaran yang mungkin bagi orang awam itu masih susah untuk mencernanya, Ustadz? Nah, mungkin bisa Ustadz jelasin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi karena diawali dengan qala Allah Ta'ala. Setiap hadis yang diawali dengan qala Allah Ta'ala itu maknanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Hadis ini sangat populer kita dengar terkait dengan ibadah bulan suci Ramadan. Hadisnya adalah bunyinya as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Hadis ini disyarah oleh Imam Nawawi, maknanya jazaan katsira, adalah dibalas dengan pahala yang banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Nah, penjabaran hadis ini adalah satu di antaranya motivasi kita untuk beribadah itu kalau mengetahui fadilahnya, keutamaannya. Itu merupakan motivasi tersendiri bagi orang yang ingin beramal, dan itu juga tidak salah. Jadi makna ikhlas itu ada dua. Ada ikhlas yang sifatnya karena termotivasi dengan pahalanya. Ada orang beribadah itu tidak lagi karena pahala, tapi karena semata-mata ridha Allah. Kedua-duanya baik. Nah, untuk ukuran orang awam, maka lebih bagus kita berikan motivasi itu dari nilai pahalanya. Oleh karena itu, dalam syarah hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi, jazaan katsira, adalah dibalas dengan pahala yang banyak, bahkan tidak terhingga berapa jumlah pahalanya. Nah, kalau kita lihat beberapa amal ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, itu selalu disebut pahalanya. Betul. Misalnya salat berjamaah 27 derajat, kemudian baca Quran satu hurufnya itu dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat. Kalau kita bersedekah juga seperti itu, sampai 700, bahkan yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang ibadah puasa, maka tidak disebutkan. Nah, disinilah di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan amal ibadah ini. Hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Nah, kesempatan ini jangan sampai kita hilangkan dan kita lewatkan begitu saja. Baik ibadah puasa itu sendiri maupun adalah amalia-amalia yang lain. Karena ini adalah merupakan yaitu bulan promosi, bulan penuh bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu, kalau itu adalah ibadah sunnah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya seperti pahala wajib. Sementara yang wajib itu sendiri juga dilipat gandakan oleh Allah sampai nilai nominalnya tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti Ustadz, boleh nggak ya kalau misalnya kita mengiming-imingkan kepada anak-anak, misalnya kalau misalnya bisa puasanya sampai jam 12 atau sampai jam 6 nih gitu, terus nanti dibeliin apa gitu pas hari raya, dengan maksud dan tujuan biar dia bisa semangat puasa, Ustadz. Iya, kembali kepada awal tadi bahwa orang beribadah itu ada dua cara. Yang pertama diiming-imingi pahala, itu Rasulullah juga yang sampaikan. Karena memang tingkat keikhlasan orang beribadah itu berbeda. Ya.
Nah, untuk orang dewasa saja seperti itu, apalagi anak-anak. iya. Jadi di kalangan tradisi kita masyarakat, biasanya anak-anak itu dimotivasi dengan sesuatu. Hadiah kah itu, apakah THR kah itu, bolehkah itu dalam Islam? Itu dibolehkan. Karena ketika anak itu yang belum sampai umur balik, dia mampu mengerjakan amalan-amalan soleh, maka pahalanya itu bukan untuk dia, tetapi adalah untuk kedua orang tuanya. Pahala mendidik kebaikan untuk anak. Karena orang nanti ketika dewasa akan lahir sesuai dengan pola hidup bagaimana dulu ketika dia masih anak-anak. Kalau semenjak anak-anak dia dididik oleh orang tuanya di lingkungan keluarganya, tarbiyatul ula, pendidikan pertama anak-anak itu adalah di lingkungan keluarga. Kalau sudah dia dididik semenjak anak-anak, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia berpuasa, walaupun pada awalnya diiming-imingi terlebih dahulu dengan hadiah, maka sampai di besar dewasa dia akan terbiasa. Untuk itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barangkali ini penjelasan dari Ustadz Dahlan tentang hadis qudsi dan tentang kita boleh bahwasanya untuk mengiming-imingi kepada anak-anak kita yang sudah punya anak, untuk biar lagi semangat puasanya diimingi dengan sesuatu. Barangkali cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.